Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah. Syukur. Ketika diberi kesehatan itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena kalian bisa hadir ke sekolah. Untuk apa? Ya, untuk mencari ilmu. Jadi kalau dalam pembelajaran tidak boleh sambil bermain, sambil ngobrol sendiri. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru absen dulu ya. Aditya Pratama Putra, Angga Fajar, Ayu Rizka, Beta Kusuma, Bilkis Fajriyatun, Dava Musafa, Dea Okta, Dena Indah Lestari, Fadli Argo, Farih Mubarak, Febi Nur Aini, Indah Iraningsih, Kevin Firman, M. Balyanudin, Maulana Bagus, Muhammad Fajar, Nabila Ika, Nanda Maulana, Nidia, Nurul Imani, Oka Radit, Putri Amalia, Rifki Dwi Setiawan, Samira Oktavia, Saskia Adilatul Afaf, Siti Mungawatun Alho, Surya Pratama, Zulfan Fuadi. Alhamdulillah hari ini berangkat semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme bersama-sama. Silahkan berdiri dan Mbak Beta silahkan untuk menjadi trijen. Dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Guru. Kemarin kita sudah belajar materi apa? Globalisasi. Iya, globalisasi. Apa arti dari globalisasi? Coba Mbak Beta diulangi, dibaca yang keras, arti dari globalisasi. Globalisasi adalah dari kata global yang maknanya tiawar universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah. Oke, siap ya, betul jawabannya. Globalisasi bersifat universal. Universal. Apa arti dari universal? Mendunia, ya, mendunia. Kemarin kita juga sudah belajar bentuk-bentuk globalisasi. Sebutkan bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya. Ya, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang globalisasi. Pada pembelajaran kali ini, itu ada 4 tujuan pembelajaran. 1, melalui pengamatan pada PowerPoint yang akan Bu Guru tampilkan, itu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi membaca pada buku paket dan LKS, itu diharapkan siswa mampu menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial, saluran-saluran globalisasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan pada PowerPoint, siswa itu dapat menyebutkan dampak globalisasi dengan benar. Lalu yang keempat, melalui kegiatan tugas membuat komik, ya, di rumah itu siswa mampu mempresentasikan tugas komik dan menganalisis upaya menghadapi globalisasi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk penilaiannya, Bu Guru itu akan mengambil 3 penilaian. 1, penilaian sikap. 2, penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Iya, tujuan dari globalisasi. Tujuan dari globalisasi itu biar kita paham bahwasannya perkembangan teknologi globalisasi yang mendunia ini dapat kita pahami, kita tahu dampak positifnya, kita tahu dampak negatifnya. Dan kita tentu saja akan mengaplikasikan dan mengembangkan dari dampak positif dari globalisasi. Oke. Silahkan kalian perhatikan di layar.
Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Iya, sip, globalisasi komunikasi. Ada lagi? Perkembangan teknologi. Ada apa lagi? Orangnya berdiri, berjejer-jejer, tapi tidak saling berkomunikasi. Sibuk dengan? Iya, handphonenya sendiri-sendiri. Kalau melihat di layar seperti ini berarti mereka bersikap apa? Bersifat apa? Betul sekali. Tepuk tangan buat Zarin. Iya, betul sekali. Mereka bersikap individualisme. Di saat mereka kumpul bersama-sama, tidak ngobrol, tapi mereka melakukan aktivitas sendiri-sendiri dengan handphonenya masing-masing. Pernah seperti itu? Pernah seperti itu? Kumpul dengan teman, ternyata tidak ngobrol dengan temannya, malahan main HP sendiri. Kalau kumpul dengan teman, bawa HP, main sendiri, dampak positif apa negatif? Bisa berdampak positif. Coba saja, mungkin mereka HP-an lagi bisnis online. Mungkin mereka HP-an lagi belajar. Tapi ketika kita lihat dalam skup besar, ketika mereka berkumpul tidak ngobrol bersama, malahan mereka main HP sendiri-sendiri, itu kita bisa melihat dampak negatif dari globalisasi, yaitu tadi individualisme, ya. Kalian kalau kumpul dengan teman bawa HP seperti yang digambarkan di depan apa enggak? Iya apa enggak? Kebanyakan iya apa enggak? Berarti kalau kayak gitu secara tidak langsung kalian lagi bersikap individualisme. Ya. Ini Bu Guru akan ajak jalan-jalan ke Bantul, ya, ke Bantul, ke kota Jogja. Amati video. Kenapa Bu Guru kok di materi globalisasi menampilkan video ini? Amati nanti ujung-ujungnya ke globalisasi apa? Oh, sebentar. Oh ya, ini Bu Guru yang kasongan nanti dulu. Ini video yang Bu Guru putar adalah judulnya Kediri Rasa Bule. Amati ya. Kenapa diberi judul Kediri Rasa Bule? Silakan kalian amati. Amati.
Oke. Dari video yang Bu Guru putar di PowerPoint tadi, apa? Ada apa? Kediri rasa bule. 1. Sip, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Apalagi? Yang ngomong pakai bahasa Inggris hanya orang muda saja. Iya, yang ngomong pakai bahasa Inggris bukan hanya orang muda. Bakul jajan berkomunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Terus ada apa lagi? Apa? Makanan khas Kediri. Terus apa lagi? Makanan khas. Iya, tempat wisata. Kediri bukan hanya sebagai tempat belajar bahasa Inggris, yaitu Kota Pare. Makanya diberi nama tadi judulnya Kediri Rasa Bule. Biasanya yang ngomong Inggris itu orang bule kan? Tapi orang Kediri yang kulitnya sawo matang bisa ngomong bahasa Inggris. Ketemu di jalan ngomongnya bahasa Inggris. Beli percakapannya pakai bahasa Inggris. Ibu-ibu lagi berkomunikasi dengan temannya pakai bahasa Inggris. Kesimpulannya apa? Apa hubungannya dengan globalisasi? Apa hubungannya dengan globalisasi? Kemarin kayaknya ada yang menjawab di pertemuan pertama, upaya menghadapi globalisasi dengan menggunakan bahasa Inggris dalam bidang budaya. Kemarin di pertemuan 1 sudah ada yang menjawab itu. Iya, untuk menghadapi era globalisasi ini, kita harus meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Salah satunya dengan mempelajari bahasa Inggris. Oke, sampai sini ya. Perhatikan video yang akan Bu Guru putar. Kalau tadi Bu Guru sudah ngajak jalan-jalan ke Kediri, sekarang ngajak jalan-jalan kalian ke Pulau Bali. Diperhatikan ya. Ini dampak negatifnya ya. Ketika banyak wisatawan ke Bali, sampah-sampah menumpuk banyak itu yang tadi digambarkan di video. Ada yang pernah ke sini apa belum? Bu Guru pernah ke sana. Pokoknya pemandangannya sangat indah sekali yang namanya Kota Bali. Karena bel tidak berbunyi. Terima kasih. Dan untuk pertemuan 8C untuk ruang perpustakaan juga. Pertemuan 8C. Ya. Sudah
Sudah ya. Yang saya tampilkan ini globalisasi di bidang apa? Selain budaya. Selain budaya, globalisasi apa? Transportasi. Selain transportasi, ada hubungannya dengan globalisasi apa? Banyak turis datang ke Bali sehingga mereka membawa banyak uang asing ke Indonesia. Iya, globalisasi ekonomi. Yang mereka bawa ke Bali uangnya apa? Kalau kita rupiah, mereka apa? Dolar. Jadi Indonesia punya banyak dolar, salah satunya karena banyak turis yang datang ke Pulau Bali. Oke, yang berikutnya silahkan kalian baca bareng-bareng. Ciri-ciri globalisasi. Yang berikutnya kalian amati PowerPoint saluran-saluran globalisasi. Ada 4 saluran globalisasi. Yang pertama adalah pergaulan, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ada 4 saluran. Saluran inilah yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Tanpa 4 saluran ini tidak akan terjadi globalisasi. Kita akan mengenal negara lain, kita akan mengenal bangsa lain, dunia lain, benua lain. Itu kita lewatnya 4 saluran ini. Kita bergaul, kita punya uang sehingga bisa melakukan saluran ekonomi. Kemudian media hiburan, ada televisi, ada HP, internet. Kemudian yang keempat adalah saluran teknologi. Itu ada teknologi apa saja? Sebutkan. Teknologi itu handphone, berarti masuknya ke komunikasi. Lalu ada teknologi apa lagi yang kemarin saya putar video? Transportasi. Ya, kalau keretanya itu kan contohnya. Berarti teknologi itu ada komunikasi dan transportasi. Satu lagi kita bisa tahu informasi lewat YouTube, lewat Google, namanya teknologi informasi, ya, teknologi informasi. Mohon perhatian untuk siswa yang ikut kata takraw untuk berkumpul di ruang TP yang bisa. Terima kasih. Dampak globalisasi, dampak positif dan dampak negatif. Dibaca yang keras, Mas, dampak positif globalisasi. Iya, ekonomi meningkat. Itu sudah jelas sekali yang tadi saya putarkan di Kediri, ya. Mereka tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi di situ mereka beli makanan khasnya orang Kediri, pergi berwisata di Kediri. Oke, yang berikutnya adalah dampak negatif. Askia dibaca. Dampak negatif globalisasi. Kurang keras, Mbak. Kurang keras, silahkan diulangi sebelahnya yang keras. Itu kriminalitas, itu dampak positif dan negatif. Ada berapa dampak dari globalisasi? Ada berapa dampak dari globalisasi?
2. Apa dengan apa? Oke, silahkan kalian berdiri. Kita bermain ice breaking terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan inti ya. Sejauh mana kalian fokus dan konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Satu kali lagi diulangi yang kompak dan suaranya lantang. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke. Tepuk nyamuk. Ada yang belum konsentrasi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silahkan membentuk kelompok. Kita akan menyelesaikan tugas dari membuat komik. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kapalnya akan berangkat berlayar. Kapal 1 sudah cukup? Sudah pas kelompoknya? Kapal 2 kurang berapa siswanya? Silakan. Kapal 3. Kapalnya akan segera berangkat berlayar. Kalau kalian tidak segera naik kapal, nanti akan ditinggalkan oleh kapal dan kamu akan ketinggalan di pulau sendirian. Sudah, kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Halo, hai. Kelompok 3, halo. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5. Oke, sudah ya. LKPD-nya. Oke, LKPD-nya yang kemarin, pertemuan minggu kemarin saya bagikan ke kalian. Silakan untuk dilihat. Ya. Kita membuat proyek komik ya. Kemarin sudah dikerjakan di rumah apa belum? Sudah selesai apa belum? Oke, sudah selesai. Yang belum selesai pewarnaan komiknya silakan diselesaikan sekarang. Oke. Kita kemarin sudah menentukan topik ya. Kita kemarin sudah menentukan topik globalisasi. Kelompok 1 tugasnya membuat komik apa? Transportasi. Kelompok 2 ekonomi. Kelompok 3 sip. Kelompok 3 selalu lantang suaranya. Kelompok 4 budaya. Kelompok 5 oke. Kelompok 1 transportasi. Kelompok 2 komunikasi. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 selesaikan, warnai, nanti setelah selesai dipresentasikan di depan. Bu Guru beri waktu 40 menit dari sekarang.
mewarnainya dibagi, jangan satu anak, semuanya ikut mewarnai. Kalian silakan semuanya ikut mewarnai biar cepat selesai. Ayo, ini menyelesaikan jadi tidak terlalu lama ya waktunya. Karena kemarin sudah dikerjakan di rumah, hari ini tinggal menyelesaikan warna saja.
Anak-anak, tolong diperhatikan ya, dalam mengerjakan tugas proyek kalian dalam membuat komik itu, kalian kan sudah membuat di rumah. Lah, sekarang kalian menyelesaikan ya pada tahap mewarnai komik. Silakan kalian bisa baca ya, silakan kalian bisa baca langkah-langkahnya. Mbok nanti ada yang kelupaan dari langkah-langkah itu. Ceritanya berarti sudah ditentukan sesuai dengan temanya ya, sesuai dengan lembar LKPD-nya. Kemudian di situ kan ada karakter tokohnya. Dari komik yang kalian gambar itu ada karakter tokohnya. Diperhatikan. Di situ ada siapa saja. Membuat sketsa tata letak panel, ilustrasi dan balon teks. Balon teks sudah paham? Itu loh, ada gambar, di sebelahnya ada tulisan. Itu namanya balon teks. Kemudian membuat outlet pada ilustrasi, mewarnai gambar, membuat dan mengisi balon teks, membuat sampul muka dan menyusun letak halaman. Ya, diperhatikan langkah-langkah yang sudah diberikan Bu Guru kemarin, ini disimak lagi, jangan sampai aspek ini tidak ada karena nanti akan dinilai. Itu nanti pedoman penilaiannya dari Bu Guru, penilaiannya seperti itu. Berarti 4 itu jika amat baik. Kalau 3 baik, kalau 4 itu amat baik. Dari aspek-aspeknya penilaiannya sendiri-sendiri.
untuk membuat balon teks ya, untuk membuat balon teks kalian bisa melengkapi dengan melihat catatan materi di LKS sama di buku paket untuk melengkapi balon teks. Bila mana balon teksnya kalian dirasa masih kurang lengkap, silakan bisa mengambil dari materi di LKS dan buku paket untuk kelengkapan balon teks pada komik. Sudah paham kan mengenai balon teks? Silakan. Pewarnaan balon teks yang sesuai dengan gambar itu menjadi penilaian tersendiri. Kesesuaian dengan tema yang Bu Guru berikan ke kalian itu juga menjadi penilaian tersendiri. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nanti ketika kalian maju ke depan ya, membaca upayanya dan menceritakan komiknya yang keras dan cepat ya. Iya, nama kelompoknya disebutkan. Iya, dibacakan seperti biasa. Contohnya kelompok 2 mengenai komik globalisasi ekonomi kayak gitu ya. Disampaikan komiknya tentang apa, disampaikan sebelum presentasi. Ayo cepat, tinggal 10 menit lagi. Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan presentasi hasil kalian mengerjakan tugas kelompok berupa tugas proyek membuat komik. Sistemnya seperti ini, perhatikan semuanya. Kita akan melakukan window shopping. Ya, perhatikan Mbak Beta, kita akan melakukan window shopping, berbelanja jawaban teman dari kelompok di kelas 9 ini. Nanti kalian akan berbelanja. Beta dari kelompok 1 akan berbelanja ke kelompok yang mana? Ya, misalnya Askia akan berbelanja dari kelompok yang mana? Itu akan melakukan window shopping. Nanti yang sudah dibelanjakan itu akan maju ke depan.
yang sudah dibelanjakan itu akan maju ke depan mempresentasikan hasil komiknya. Lah nanti yang berbelanja menyiapkan, nanti yang berbelanja tadi menyiapkan pertanyaan dari teman yang tadi dibeli belanjaannya. Paham apa enggak? Oke, mulai. Ada yang ditanyakan sebelum presentasi? Window shopping itu berbelanja hasil komiknya dari kelompok lain. Yang berbelanja itu akan menanyakan hasilnya dari yang tadi dibeli komiknya dari kelompok lain. Silakan. Oke, ketua kelompok berdiri. Ketua kelompok berdiri. Sip. Yes. Mbak Beta, Mbak Winda. Indah, kelompok 3. Kelompok yang ini, Mbak Nabila. Kemudian Askia, kemudian Zarin. Oke, berdiri. Kita akan melakukan window shopping, berbelanja hasil produk dari teman yang sudah membuat. Oke. Zarin akan belanja ke komiknya siapa? Zarin. Oke, silakan. Oke, sip. Nabila akan berbelanja komiknya siapa? Oke, berbelanja komiknya siapa? Silakan. Ambil belanjaannya, diambil. Oke, diambil belanjaannya. Silakan diambil belanjaannya. Kamu boleh ke kelompok lain lagi? Oke, siap. Silakan. Yes. Waktunya habis. Belanjanya sudah selesai. Siapa yang belanja kelompoknya Zarin? Yang belanja kelompoknya Zarin siapa? Yang belanja kelompoknya Zarin, silakan berdiri di depan. Yang belanja kelompoknya Zarin, berdiri di depan. Satu saja. Oke. Kalau bisa. Kalau bisa siswa yang nanti kira-kira bisa memberikan pertanyaan. Silakan yang belanja kelompoknya Zarin. Maju ke depan, silakan. Oke, silakan kamu berdiri di depan, Zarin ke depan menyampaikan hasilnya. Oke. Kamu berdiri di sini. Zarin menyampaikan hasil komiknya. Silakan dari kelompok yang tadi belanja ke kelompoknya Zarin memperhatikan. Sini Rin, di sebelah sini. Yang berbelanja ke kelompoknya Zarin menyiapkan pertanyaan dari komiknya. Iya. Kalau anggota kelompoknya siapa disampaikan? Silakan menyiapkan pertanyaan dari yang disampaikan oleh Zarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikasih lihat posternya, komiknya. Pada gambar pertama, kami menggambarkan sebuah sosok adik kakak yang sedang bermain di kampung. Dan si kakak ini sedang asik bermain handphonenya sambil tertawa terbahak-bahak. Dan si adik ini pun bertanya kepada si kakaknya, "Kak, kok dari tadi aku perhatikan kakak main handphone?" Menyiapkan pertanyaan ya. Indonesia itu semakin maju karena pengaruh globalisasi. Memperhatikan. Dan
Nanti disiapkan pertanyaan dari belanjaannya ke kelompok lain yang tadi kamu belanja. Ya, nanti kan menyampaikan. Nanti yang maju siapa kelompok ini? Dan gambar komik yang kedua menjelaskan tentang si Hector yang akan mengajak kita berkeliling sekolahnya ke sekolahannya. Sudah? Upayanya dibaca 3 saja. Upayanya dibaca 3 saja ya. Sudah terjawab semua ini di LKPD, Bu Guru tahu. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. 1. Memanfaatkan alat komunikasi dalam kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan internet. 2. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana untuk tidak mudah terpengaruh menjalankan kasus oleh informasi yang salah. Dan kedua, memiliki kepercayaan diri dan keberanian agar memiliki konten yang menurutnya dan menentukan supaya kita Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Diam. Loh. Video kamu loh. Diam. Oke, setelah tadi kelompoknya Askia beli komiknya Zarin, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Dampak positif bidang komunikasi. Dampak positif bidang komunikasi. Dampak positif dari komunikasi yaitu mempermudah dalam berkomunikasi jarak jauh dan lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih murah, lebih cepat dan murah. Oke, tepat sekali jawabannya Zarin. Diperhatikan ya, itu dampak positif dari komunikasi. Tepuk tangan buat kelompoknya Zarin. Oke, sekarang saya tanya Mas, kamu tadi beli komiknya Zarin. Komiknya Zarin tentang apa? Tentang komunikasi. Globalisasi di bidang? Komunikasi. Oke, globalisasi di bidang komunikasi. Oke, yang berikutnya kelompok yang dibeli oleh kelompoknya Winda. Siapa? Indah, silahkan. Indah tadi beli ke kelompoknya siapa? Oke, Nabila silahkan maju. Kamu duduk. Kamu berdiri di sini. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak, siap. Silahkan. Komiknya dikasih lihat ke temannya. Mbak, komiknya diperlihatkan ke temannya.
Yang kelompok lain belum maju bisa memperhatikan temannya yang sedang maju. Jadi ketika maju itu bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Suaranya kurang keras. Komiknya dikasih lihat ke teman-temannya biar temannya tahu hasil produknya kalian seperti apa. Oke, upayanya apa? Yang beli kelompoknya kamu? Ya, yang beli kelompoknya kamu. Sudah mempersiapkan pertanyaan? Kelompok yang lain yang dibeli juga mempersiapkan jawaban ketika Mbak Nabila belum bisa menjawab. Jadi tidak hanya tanggung jawabnya Mbak Nabila, kelompok itu bertanggung jawab semuanya. Oke, silakan Mbak Nabila tetap di situ. Mbak, saya tanya, kamu beli komiknya Mbak Nabila? Iya, ketika beli komiknya apa yang dibeli oleh kamu? Tentang apa? Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek, silakan ada yang bertanya. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Silakan teman di kelompoknya bisa membantu menjawab ilmu pengetahuan. Oke, ada yang mau menjawab? Silakan ke depan berdiri. Sat. Loh, kok waktunya itu loh, Mbak. Oke, apa? Silakan diulangi yang keras. Kamu di depan berdiri. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan suatu bangsa. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Nabila yang sudah dibeli oleh Mbak Indah. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Yang berikutnya yang dibeli oleh kelompoknya atau yang beli ke kelompoknya Beta, siapa? Mbak Nabila, kelompoknya Mbak Nabila. Oke, silakan yang mau maju. Jangan Mbak Nabila, yang lainnya. Silakan. Mbak Beta, maju. Mbak Beta, maju. Silakan. Hati-hati. Oke, kamu berdiri di sini ya. Udah beli komiknya siapa? Iya, kelompoknya Beta. Bagus nggak komiknya? Bagus. Sudah lihat? Sudah. Tentang apa komiknya? Tentang globalisasi apa? Transportasi. Tentang globalisasi apa? Transportasi. Oke. Komiknya udah dibeli, sekarang mau dipresentasikan oleh Beta. Silahkan. Saya Beta Kusuma Ardani dari kelompok 1. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan komik tentang globalisasi bidang transportasi. Di sini ada contoh komik. Seorang guru dan muridnya. Seorang guru bertanya pada muridnya, "Tono, cita-citamu apa?" Dan muridnya menjawab, "Saya pengen jadi Superman, Bu." Di sini sangatlah tidak realistis sama sekali. Lalu gurunya kembali menjawab, "Cita-citamu tuh
Perhatikan ya. Beberapa tahun kemudian, guru itu yang bernama Tono menjadi Ini yang nanti presentasi siapa? siapa sudah membuktikan kalau cita-citaku realistis. Dan di sini terlihat bahwa dia menjadi seorang masinis. Pokoknya saya mau yang jelas karena waktu ya, agak cepet. Lo kan di depan udah diberi contoh, banyak yang sudah maju. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. 1. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 2. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu pelestarian budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Beta dibeli oleh kelompoknya Nabila ya. Silahkan, ada yang ditanyakan dari presentasinya Mbak Beta? Dari kelompoknya Nabila ada apa enggak? Iya ada. Ini dari kelompok 3 juga ada. Silahkan, yang mau ditanyakan apa? Oke, siap. Silahkan ke depan. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Oke, tepuk tangan. Satu soal lagi, Mbak Zarin. Mbak Zarin, Apa yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi? sini di sebelah sini. Apa yang mendorong? Oke, iya. Ini kelompoknya kompak banget. Gak mau dikeropok sama temannya ya, saling mencari. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan baik. Yang sudah beli komiknya kelompok dari Mbak Windah, Mbak Indah, silakan. Yang sudah beli siapa? Indah. Oke, kamu udah beli? Sini di sini. Bagus nggak? Sudah dilihat nggak komiknya? Bagus nggak? Oke, kira-kira komik apa ya? Di bidang sosial budaya. Oke, Mbak, betul komiknya di bidang sosial budaya? Yes, berarti komiknya udah diperhatikan. Silahkan dipresentasikan. Kita lagi berbelanja, ini latihan berbelanja di pembelajaran ya. Silahkan dipresentasikan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKS-nya dibuka. Salam. Yang beli tadi siapa komik ini yang beli? Yang beli komik ini? Oh ya, siapa pertanyaan? Bob. Oke, upayanya? Upayanya? Oke, sip. Ada yang sudah beli dan ada yang siap bertanya? Ada. Oke, silakan. Cara menanggulangi globalisasi budaya, bidang budaya. Cara menanggulangi globalisasi di bidang budaya. Ada yang mau menjawab dari kelompoknya?
Ada materinya di LKS, di buku ada? Oke, kelompoknya harus gercep. Yes. Ada yang mau menjawab? Ulangi pertanyaannya, Mas. Cara menanggulangi Cara menanggulangi globalisasi di bidang budaya. Cara, upaya ya. Oke, apa itu? Iya, silakan. Mencari setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasikan dan digunakan bersama-sama. Dua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional dengan karakter tingkat budaya Indonesia. Tiga, menyukai dan menggunakan produk Indonesia. Oke, sip. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Kelompok 4, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Tinggal terakhir kelompok 5. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Wong ini 3 sih. Kelompok 2, silakan maju. Yang beli siapa? Yang beli kelompok 3. Komik yang dibeli kelompok 2. Silakan. Yes, kamu berdiri sebelahnya. Oke, dengan Mas siapa ini? Dengan Mas siapa? Hah? Balian. Mas Balian. Oke, saya mau tanya, Mas Balian sudah beli komiknya kelompok 2. Komiknya tentang apa? Tentang globalisasi di bidang ekonomi. Oh iya, globalisasi di bidang ekonomi. Kelompok yang beli sudah melihat komiknya bagus nggak? Warnanya sesuai nggak? Oh iya, balon tag-nya, penjelasannya bagus nggak balon tag-nya? Balon teks. Oke, silakan dipresentasikan. Siapkan pertanyaan. Ada yang belum paham di bagian mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi tema ini. Apa? Apa yang akan ditanyakan? Bukan ini. Yang berkaitan dengan ini. Apa saja kerjasama antar negara di bidang ekonomi yang terlibat dalam organisasi internasional? Silahkan kelompoknya. Bisa diulangi, Zarin? Apa saja kerjasama antar negara di bidang ekonomi? Apa saja kerjasama antar negara di bidang ekonomi yang terlibat dalam organisasi internasional? Iya, kerjasama. Iya, oke. Udah dibaca jawabannya apa? Silahkan. Operasinya suatu perusahaan lebih dari satu negara, perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional berupa bahan dalam bentuk
Oke Mas, stop. Jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi Mbak Sarin, diulangi? Apa saja kerjasama antar negara di bidang ekonomi yang terlibat dalam Ada kelompok lain yang mau menjawab? Oke. Kerjasama European Free Trade Association atau EFTA. Iya, betul. European Community atau Oke, yes, tepuk tangan semuanya. Iya. Iya. Kelompok paling aktif itu dari pertemuan kemarin dengan minggu ini masih sama, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 dan 3. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan untuk duduk ya. Sudah. Oke. Oke. Apa kendala kalian ketika mengerjakan komik itu? Kendalanya apa? Kendalanya apa yang waktunya kurang. Terus apa lagi? Iya, jarak antara rumah teman satu dengan yang lainnya. Terus apa lagi? Malas. Terus apa lagi? Iya, kalian sudah mengerjakan tugas komik dengan baik sekali. Hasilnya baik, nanti dikumpulkan akan Bu Guru jilid dalam bentuk buku. Senang belajar window shopping seperti tadi? Iya, sudah latihan berbelanja dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, pada hari ini Bu Guru sudah menyampaikan materi tentang globalisasi. Apa arti globalisasi? Universal. Mendunia. Saluran globalisasi ada 4. Apa saja? Oke, yang berikutnya. Globalisasi yang kita pelajari itu ada 5. 1. Sosial budaya. 2. 3. Iptek. 4. 5. Transportasi. Oke. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari materi globalisasi, submateri dari bentuk-bentuk globalisasi yang sudah kita tuangkan ke dalam bentuk komik. 1. Globalisasi di bidang sosial budaya. 2. Globalisasi di bidang komunikasi. 3. Globalisasi di bidang ekonomi. 4. Globalisasi di bidang 5. Globalisasi di bidang transportasi. Lalu ada 4 saluran globalisasi. 1. Pergaulan. 2. 3. 4. Ada berapa dampak globalisasi? 2. Dampak positif dan negatif. Coba Mas sebutkan dampak positif globalisasi. Oke, kelompok yang tadi masih kurang aktif, silakan kalian membaca dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi apa? Dampak negatif globalisasi kelompok ini nih. Iya, 1 dibaca dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah Iya.
1 dampak negatif. Mas? Oke, westernisasi. 2. 3. 4. Kriminalitas. Kriminalitas itu artinya tindak kejahatan. Kriminalitas itu artinya tindak kejahatan. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kalian sudah luar biasa mengerjakan tugas komik proyek ini selama 1 minggu, diselesaikan pada pertemuan hari ini. Oke? Demikian materi dari Bu Guru. Untuk pertemuan yang akan datang, tugas di rumah silahkan kalian kerjakan materi di LKS pada halaman materi di LKS pada halaman 114 sampai 116. Silahkan kerjakan hanya soal pilihan ganda saja. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Siap, gerak, berdoa mulai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.